Bang, kita di mana, Bang? Ini di Kampung Pulo Jatinegara, Bang. Expectainment akan menuju ke salah satu wilayah dahulunya ini menjadi arena gladiator terkenal story yang sangat panjang. Ini sering ribut antara Matraman dengan Berlan. Saat ini seperti apa? Kita akan langsung mendatangi teman kita yang tinggal di sana. Kita akan lihat dari dekat, dari sudut pandang mereka, kemudian apa sih yang terjadi di sana sehingga kekerasan ini terbentuk. Kampung Pulo Jatinegara dulu nih sering ribut Matraman Berlan ya? Ya banyak kan anak-anak muda pada ribut. Itu bocah tangguh sih, Bang, kebanyakan. Kenapa, Bang, bisa ribut gitu, Bang? Kalau sekarang ribut-ributnya itu pada janjian, Bang. Ya dari IG. Dari IG janjian? Iya, banyak kan pada janjian. Instagram. Jadi bocah tanggung. Iya. Pemirsa, dua kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Jalan Berbicara dengan salah satu pemuda di Kampung Pulo akan membuka pikiran kita bagaimana cara kekerasan ini terbentuk, atau mungkin kita akan mendapatkan insight lain terkait penerus bangsa yang kualitasnya terus menurun setiap tahun. Kita disclaimer dulu ya, kali ini kita nggak akan menampilkan kekerasan sedikit pun, karena kami rasa menampilkan kekerasan sama aja menormalisasikan kekerasan kepada para penonton, yang akhirnya menjadi sesuatu yang normal, padahal salah. Berarti Abang tahu pelaku-pelakunya ya? Maksudnya orang-orangnya itu ya? Orang-orang ini anak-anak dari sininya sih ada beberapa, cuma kebanyakan dari luar. Rutin atau? Enggak, paling setiap weekend malam-malam. Nah, nanti malam deh, kayak malam minggu. Nanti malam. Serius? Pasti ada, Bang. Tapi kalau udah ada suara petasan, udah mulai. Nih, menurut lo, Bang, anak sekarang lebih milih otot daripada otak, lo setuju nggak? Bener. Kenapa, Bang? Ya, mau pamer kali, Bang. Pamer. Eksis. Biar dilihat cewek kali, Bang. Bisa Cewek? jadi. Oh, Bang, ada? Banyak cewekannya, Bang. Oh. 15 orang yang diduga terlibat tawuran diamankan dan 2 diantaranya perempuan. Oke, bukan hal yang krusial, ternyata adu fisik antar pemuda ini dilatar belakangi hal sepele. Ajang cari panggung lewat adu fisik, cari perhatian dengan lawan jenis, dan ingin terkenal seperti sang idola yang selalu menjual cerita fiktif dari cerita-cerita tawuran. Kalau bahas sesuatu gitu yang sifatnya kreatif, ada, Bang, di sini, Bang? Ada, buat kreatif ada. Dari anak-anak mudanya kayak kepemudaan itu dari Karang Taruna paling, Bang. Bicara tentang kualitas penerus bangsa mengalami penurunan. Jadi dibuktikannya dari apa? Secara nggak langsung kita lihat di sosial media itu banyak penerus bangsa ini yang lebih menyukai otot daripada otak. Jadi mereka mulai meninggalkan budaya-budaya kita yang dulu nih, kayak misalkan berdiskusi, bermusyawarah, terus bertukar pendapat, kemudian mungkin membaca gitu. Itu yang hal-hal itu kayaknya sudah ditinggalin sama kebanyakan dari para penerus kita, penerus bangsa ini yang sekarang gitu. Jadi mereka lebih senang adu otot, tawuran, kriminalitas, begal, atau apapun gitu. Nah, kecenderungannya apakah ini nanti akan menjadi bibit-bibit terorisme? Itu kita harus cari tahu. Aku dari Expectainment mau bertanya soal adanya indikasi penurunan generasi bangsa nih, Bu. Ya kan, yang terjadi saat ini kekerasan itu marak di mana-mana gitu dan dinormalisasi. Menurut Ibu hal ini dari kacamata pandang Ibu sebagai staf pengajar tuh kayak gimana sih? Ya, baik. Mas izin menjawab. Kalau kami, kacamata kami dari pengajar, tentunya hal itu tidak baik. Kekerasan itu kan ada bentuknya fisik, verbal, dan non-verbal ya. Sementara ini yang kami lihat di masyarakat itu dua-duanya itu verbal dan non-verbal itu terjadi. Contohnya di sekolah kekerasan fisik antar pelajar itu terjadi di luar.
Kemudian yang terjadi di dalam sekolah itu pembulian. Tentunya tidak baik sekali ya Mas ya. Nah, untuk kami dari pengajar tentunya sudah sangat sering mengingatkan kepada anak-anak seluruhnya nih ya, bahwa hal tersebut tidak baik, dampak negatifnya juga sudah kami infokan ke teman-teman semua, ke anak-anak. Jadi alangkah baiknya dihindari gitu. Jadi peran kami di sekolah mengingatkan anak-anak sudah cukup, kami rasa sudah cukup gitu ya, untuk mengingatkan anak-anak bahwa hal tersebut itu tidak baik, dan tentunya kembali lagi kepada lingkungan keluarga. Tapi kalau sekarang buat ya bang kayak berantem tawuran gitu hampir kenal sih bang ya, jadi janjian deh teman sama teman, entah itu teman sekolahan atau teman di luar kan, sama-sama ngundang teman lain deh. Oh, aliansi. Iya, aliansi gitu. Oke, Expectainment teman-teman. Jadi tujuan dibuatnya episode kali ini, episode menurunnya kualitas penerus bangsa Indonesia ini adalah objektif kita yang pertama adalah kita ingin mengajak masyarakat untuk merespon secara aktif hal-hal terkait kekerasan itu sudah tidak lagi dinormalisasikan gitu. Ketika kita melihat di sosial media hal-hal kekerasan, stop, jangan dibikin viral, bikin like atau komen, jangan. Sebaiknya memang kita harus berikan report gitu. Jadi jangan sampai kekerasan ini seolah sudah dinormalisasikan gitu, seolah hal-hal yang terjadi dan biasa gitu. Kenapa? Karena takutnya budaya asli kita, ramah tamah, berdiskusi, kemudian bertukar pendapat hilang. Jadi mereka lebih senang menggunakan fisik atau otot dibandingkan akal. Oke, kami sederhanakan ketika kalian melihat kekerasan yang ditampilkan di media sosial, cara paling sederhana untuk menghentikan hal ini agar tidak dinormalisasikan adalah dengan mereport akun mereka. Dengan pilihan akun ini menampilkan kekerasan, selalu berikan respon dengan report akun tersebut. Terima kasih. Cara sederhana buat berhentiin kayak gitu-gitu gimana menurut lo bang? Tadi bang, Ya, di Instagram nih misalkan, ya. lo lihat Kalau ngantiin begitu, kalau kita ikut komen di IG malah bikin rame kan? oh Bener gak bang? iya, Bikin rame, bikin viral video itu, makin banyak yang ikut-ikutan ntar yang ada. kalau udah viral dapat duit. Ntar makin banyak yang niru. Makin banyak yang niru. Oke, harusnya DP report kali ya. Harusnya di report. Report akun. Di blacklist akunnya. Iya, supaya nggak ada orang. Jadi yang kayak gitu-gitu jangan diviralin. Jadi gitu jangan diviralin. Benar. Bu, kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, yang terjadi perubahan kualitas generasi sekarang itu bisa disumbang dari sosial media. Ibu setuju nggak? Setuju. Nah, ada kontrol nggak sih Bu di sekolah ini, misalnya sosial media itu penggunaannya harus seperti apa, atau mungkin ada sesi khususnya gitu kayak di apa? Aku nggak tahu. Kalau untuk kontrol sosial media, kebetulan untuk saat ini di sekolah kami memang belum bisa ya Mas ya. Karena waktu itu memang kita punya akun Instagram, itu ada adminnya sendiri, tapi memang kami rasa kurang efektif juga ya. Karena kan anak kadang-kadang ada second account gitu. Jadi yang masuk ke kami itu ya akunnya dia yang tidak aktif gitu. Oh, ini baru lagi berarti Bu ya? Berarti sekolahan bikin akun buat mantau anak-anak? Betul. Wah, baru tahu. Ada waktu itu pernah. Oh, tapi ngejalan. Betul. Tapi itu kayaknya menarik Bu ya? Iya. Menarik ya? Kalau nggak salah ada dari pengajar kita juga adminnya. Tapi akunnya bukan nama sekolah kan? Bukan. Ketahuan dong kalau kayak gitu. Iya. Oh, oke lah, anggap ada ketika ketangkap basah dia ngupload pakai senjata tajam. Yang dilakuin apa Bu dari pihak sekolah? Untuk hal ini ya, langsung kita kembalikan kepada orang tua. Oh, langsung dikeluarkan. Iya. Oke. Jadi tidak ada toleransi untuk hal kekerasan tawuran. Oke. Tapi anak-anak lo sendiri di situ di lingkungan lo begitu nggak? Alhamdulillah kagak bang. Gara-gara kalau ngelihat orang kan kalau pada tawuran tuh lewat tongkrongan. Pada lewat bawa sajam. Kita diemin aja.
Oh. Diemin dulu. Cuma kalau udah rusuh di tempat tongkrongan, baru mau nggak mau kita turun bang. Berantem lagi dong. Enggak, turunnya juga kita ngusir. Oh. Lu jangan di sini, kalau lu mau bikin ulah jangan di sini deh. Di tempat lain deh. Iya. Asal jangan di wilayah aneh lah. Bang, setuju nggak? Pemuda sekarang atau generasi bangsa ini lebih milih otot daripada otak. Tergantung konteksnya apa ya. Kalau dilihat otot apa otak, anak-anak zaman sekarang otaknya juga masih banyak yang encer. Tapi kadang-kadang pakai otot juga. Yang ngelihat perkembangan sekarang, kayaknya masih balance sih. Masih balance. Oke. Menurut abang masih balance bang ya? Penurunan kualitas generasi penerus bangsa ini nggak ada habisnya memang gitu. Atau nggak adil kalau memang kita hanya ngomongin yang buruknya aja. Banyak juga kok yang baik gitu, tapi yang terjadi sekarang di sosial media lebih banyak mempertontonkan mereka lebih menyukai otot ketimbang otak. Apakah ibu setuju generasi sekarang lebih memilih otot daripada otak? Setuju, betul. Jadi anak zaman sekarang ini lebih kepada harga diri di atas segalanya. Dia tidak berpikir panjang, apa sih ini efeknya untuk kita nanti kalau kita ikutan kegiatan ini. Gitu. Jadi lebih kepada ini harga diri. Bang, menurut abang kontribusi sosial media ada nggak sih bang buat bikin anak-anak tuh jadi negatif? Oh jelas ada dong. Mereka apa lagi yang dilihat? Dulu kita lihat di TV, ya kita mau jadi orang yang ada di TV kan. Sekarang ngelihat orang di sosial media dapat duit gampang, mau mereka di sosial media. Tren suicidal, tren bunuh diri Ya. pada remaja yang putus asa. Ini sama semua tuh polanya. Bunuh diri, ninggalin kertas pesannya. Kayak gitu modelannya. Sebenarnya di media manapun ya jangan dimunculkan karena bisa men-trigger orang yang tadinya nggak punya kepengenan buat bunuh diri jadi wah ini ada jalan terakhir bunuh diri. Berarti normalisasi kekerasan nggak setuju abang ya? Nggak setuju juga. Apalagi yang live gitu terus tawuran apa berantem gitu tuh buat gua buat apa aja kayak gitu. Aneh banget. Jadi pengen nanya lagi soal ini. Jadi gimana caranya anak supaya betah di sekolah, dibikinkan activity banyak. Gimana anak-anak supaya betah di rumah ya? Itu berarti betul. ya. Supaya nggak keluar dari rumah aktivitas yang negatif ya. Ya sih, kalau di sekolah kami siapkan wadah ekstrakurikuler. Mungkin di rumah orang tuanya bisa menyiapkan apa yang membuat anak tersebut nyaman. Peran lingkungan juga berarti itu ya. Peran lingkungan sekitar. Karena kan yang terjadi bukan hanya kelompok pelajar sekarang tawuran itu, antar warga. Nah di dalamnya ada anak sekolah. Anak sekolah. Betul. Kan memang peran orang tua dan lingkungan juga harusnya saling kerjasama. Kalau ada sesuatu yang masuk ke sosial media lo, stop, jangan di-share. Itu paling simple aja. Stop, jangan di-share, jangan diagung-agungkan, jangan jadi topik perbincangan. Itu kan termasuk cara sederhana buat ngentiin itu semua. Di-report kali bang? Bisa di-report. Ada indikasi mereka jadi terorisme nggak sih bang? Kalau ngelihat kenakalan yang kayak gini. Konteksnya bisa dilihat dari banyak hal ya. Terorisme kan kadang-kadang ngelihat bermula pikirannya dari negara nggak hadir nih di kehidupan mereka. Tapi kalau ngelihat konteksnya dari kenakalan remaja, susah buat ngarah ke sana. Karena di negara kita nih, stigma terorisme ya masih satu lajur sama agama. Iya. Dan biasanya yang kenakalan remaja ya jauh dari agama. Biasanya kenakalan jauh dari agama ya. Iya. Padahal teroris itu lekatnya sama agama. Iya, tapi bukan berarti bisa digeneralisir tuh semua agama tertentu bisa jadi teroris. Oke, bang, ini menarik banget. Jadi ketika kita bahas normalisasi kekerasan, indikasinya adalah cuanisasi. Kalau secara sederhananya gue akan bilang begini, ketika orang lebih mudah mendapatkan uang dari Instagram, endorsement, mereka akan berlomba-lomba membesarkan akun dengan cara yang masyarakat suka, mempertontonkan kekerasan. Nah, jadi apapun yang kalian lihat di sosial media saat ini yang terkait dengan kekerasan, tawuran, begal, atau tindakan-tindakan yang premanisme gitu, sebaiknya jangan dibikin viral. Karena indikasinya adalah ketika akun itu besar, digunakan sebagai alat cari uang dari kelompok yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi stop sampai di kamu, jangan bikin viral. Kemudian laporkan ke Instagram ya dengan cara report. Sesimpel itu sih. Spectainment, jangan lupa subscribe.